Iya, jadi kita kan baru mendapat anugerah 2022 bulan Juni, akreditasi perguruan tinggi kita unggul. Kemudian diikuti juga dengan akreditasi internasional di beberapa program studi, ada 4 program studi. Kemudian laboratorium kita juga di ISO 9001-2015. Jadi itu anugerah yang luar biasa. Tentunya 2023 ini kita menyempurnakan semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Program studi juga kita harapkan akan menyusun unggul yang sudah dicapai oleh akreditasi perguruan tinggi. Kemudian target yang kita lakukan saat ini adalah yang paling penting adalah bahwa kalau akreditasi perguruan tinggi unggul, maka program studinya pun harus unggul, mahasiswanya harus unggul, alumninya unggul, dan semua fasilitas sarana prasarana yang kita miliki juga unggul. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kalau di dictionary itu kan unggul identik dengan superior. Artinya bukan berarti kita harus sombong, tapi justru kita memperlihatkan bahwa anugerah atau rekognisi yang diberikan oleh negara kepada kita ini memang bisa kita pertanggungjawabkan. Sehingga akhirnya program Tridharma itu pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat kita lakukan yang terbaik. Harapannya hasilnya pun akan terbaik bagi kita juga. Kalau akreditasi unggul itu dari BANPT itu baru diraih 2022 ya Pak ya? Iya. Itu tentu proses perjalanan panjang ya Pak. Bisa sedikit diceritakan Pak, dan bagaimana pandangan Bapak terkait? Iya, jadi memang kita targetkan di tahun 2022 itu hasilnya maksimal, dan untuk APT, akreditasi perguruan tinggi, karena memang sudah jatuh tempo, maka kita targetkan unggul. Sebelumnya memang kita akreditasinya B, ya, jadi peroleh tahun 2016 kalau nggak salah ya, itu B, dan B-nya skornya kurus sekali, 301. 301 artinya turun satu skor aja langsung C. Nah, atas dasar itu kita mau melakukan percepatan. Kita nggak mau sekedar berlari, tapi kita mau melompat. Dan ini mungkin kejadian jarang juga, dari skor 301 lompat sampai dengan 365, sehingga unggul. Ya, jadi inilah juga yang merupakan satu kebanggaan kita, bahwa nggak ada yang nggak mungkin kok. Kalau kita mau berusaha dengan baik, kita mau melakukan yang terbaik, karena kita terinspirasi juga dengan keinginan Bapak Presiden bahwa diminta perguruan tinggi ini menghasilkan alumni unggul, ya, karena kita membutuhkan SDM unggul untuk mengantisipasi adanya bonus demografi, apalagi dalam rangka Indonesia Emas 2045. Ya, 2045 pasti bukan era saya lagi. Nanti itu era anak-anak yang sedang berkuliah, karena masih bicara beberapa puluh tahun ke depan. Jadi ya kita lakukan, kalau mereka adalah orang-orang yang unggul dengan fasilitas yang unggul, dihasilkan juga oleh dosen-dosen yang unggul, saya yakin pasti bangsa dan negara juga akan menikmati hasilnya. Ya. Jadi yang pertama pasti kita ingin menciptakan SDM unggul bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kita berani mengkritisi tentunya secara akademik, secara baik, apapun yang terjadi di negeri ini yang tidak pada tempatnya kita lakukan. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita bersama. Karena apa yang kita lakukan sekarang tentunya akan dituai di kemudian hari. Sehingga misalnya ada beberapa hal terkait dengan bidang hukum, bidang ekonomi, misalnya yang kita berani kritisi juga. Kita melakukan penelitian. Jadi memang kegiatan penelitian ini di UKI memang kita dorong semaksimal mungkin agar kita melakukan penelitian tapi atau melakukan mengkritisi sesuatu tapi dengan bukti-bukti yang jelas. Ya, jadi itu pun misalnya kejadian misalnya dalam undang-undang Omnibus Law mengenai cipta kerja, ya, tiba-tiba dinyatakan inkonstitusional bersyarat misalnya oleh Mahkamah Konstitusi, terus kemudian dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki, belum sampai 2 tahun ternyata sudah dikeluarkan Perpu yang membatalkan itu, kemudian pada akhirnya Perpunya masih dibahas, tiba-tiba sudah muncul undang-undang baru
yang menyetujui bahwa Perpu ini dijadikan undang-undang. Ini kita bahas semuanya. Kenapa sampai ini terjadi? Apakah memang ini adalah kedaruratan yang memaksa sekali atau bagaimana? Tapi kita bukan dalam bentuk turun ke jalan, tapi dengan melakukan penelitian dan kita publikasikan melalui jurnal yang terakreditasi. Itu bagian dari tanggung jawab kita masyarakat akademik. Ada beberapa fasilitas ya terkait dengan katakanlah laboratorium, tapi laboratorium misalnya Fakultas Hukum, kita memiliki ruang moot court yang sudah berskala nasional, artinya bisa dipergunakan secara baik untuk melakukan satu kejuaraan atau dilakukan untuk mendidik anak-anak itu supaya mereka terampil sebagai praktisi hukum nantinya. Itu sudah di ISO 9001 2015 juga. Kemudian juga ada laboratorium yang dimiliki oleh Visipol, khususnya hubungan internasional. Itu terkait dengan ruang sidang PBB. Jadi ruang simulasi sidang PBB. Itu pun sudah di ISO 9001 2015. Kemudian ada laboratorium bahasa, baik dari pendidikan bahasa Inggris maupun dari sastra Inggris. Itu juga sudah di ISO 9001 2015 dan pasti akan menyusul laboratorium-laboratorium lainnya. Jadi memang kita tidak asal membuat laboratorium untuk memenuhi syarat akreditasi, tapi betul-betul memang ada standarisasi kualitasnya. Nah, bicara mengenai entrepreneur, saya kira saya ini rektor UKI ke-16, tapi rektor UKI pertama yang berlatar belakang entrepreneur. Jadi itu akan saya manfaatkan dan sudah dimanfaatkan, mulai dimanfaatkan bahwa memang kita mengenalkan entrepreneur ini sejak dini pada saat mereka di bangku kuliah, apapun program studi yang mereka sedang lakukan. Karena ini penting, bicara entrepreneur ini bukan bicara hanya sebagai pengusaha, tapi bicara jiwa entrepreneur. Artinya mereka selalu berpikir kreatif, inovatif, kemudian juga profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Itu penting, karena basic daripada entrepreneur ada seperti itu. Dan entrepreneur ini pantang menyerah, nggak ada kata gagal. Ya, pasti mereka akan mencari jalan terus. Nah, ini yang terus kita kembangkan, kita teruskan. Apalagi kita kan sekarang sudah di eranya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sehingga ada entrepreneur mengajar, ada profesional mengajar. Itu memberikan wacana, walaupun mereka bukan dari program studi misalnya manajemen, bukan dari dari fakultas ekonomi misalnya, tapi mereka diberikan kesempatan. Siapa tahu mereka bisa memiliki jiwa entrepreneur yang menjadi bekal mereka di kemudian hari. Dan entrepreneur ini tentunya tidak hanya menunggu kapan mereka diterima untuk bekerja, tapi mereka juga memiliki kreativitas sambil menunggu mungkin kesempatan bekerja, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Ya, saya lihat ini memang harusnya memang di seluruh perguruan tinggi dilakukan itu, supaya lulusan-lulusan perguruan tinggi nggak jadi beban bagi negara, tapi justru bagian daripada solusi kepada negara untuk mengatasi kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Jadi lulusan UKI siap kerja dan siap menjadi seorang entrepreneur ya Pak? Iya, harus karena memang eranya sekarang seperti itu. Karena kita tahu bahwa yang namanya bonus demografi ini kan artinya sebetulnya usia produktif melebihi daripada usia non produktif. Non produktif ini maksudnya yang masih anak-anak dan atau yang sudah tua. Mereka jauh lebih banyak. Nah, kalau misalnya yang jauh lebih banyak ini, yang mayoritas ini diisi oleh mereka-mereka yang tidak produktif, ya, yang nggak punya jiwa entrepreneurship misalnya, nggak punya kreativitas, nggak punya inovatif, tentunya sangat bahaya sekali. Ini ibaratnya bonus demografi seperti pisau bermata dua. Ya, bukannya mensejahterakan rakyatnya, tapi justru akhirnya memunculkan begitu banyak masalah bagi bangsa dan negara ini. Pak, tapi ada nggak sih Pak datanya Pak, berapa persen yang terserap di industri dan berapa persen yang menjadi seorang entrepreneur, itu banyak mana Pak dari lulusan UKI Pak? Iya,
kita kan ada namanya tracer study, ya. Jadi berapa lama mereka diserap. Tapi pada umumnya mayoritas itu dalam waktu maksimal 6 bulan diserap semua. Paling tidak diberikan kesempatan, entah itu magang, entah itu pekerja. Yang paling sulit kan sebenarnya kesempatan pertama. Iya betul. Ya, karena disitulah sebenarnya mereka berjuang. Bagaimana lulusan UKI ini bisa dipercaya. Ya, lulusan UKI ini punya karakter pasti yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ini yang akan kita pertahankan. Ya, jadi saya kira identik dengan jiwa entrepreneur juga, pantang menyerah. Iya. Jadi agak ngotot, segala pengertian ngotot dalam arti yang positif gitu ya. Jadi gagal di sini, masuk yang sini, terus begitu. Jadi itu yang kita tularkan kepada mereka dan saya rasa itu bagian daripada kelebihan yang kita miliki dibandingkan perguruan tinggi lain. Termasuk juga dengan perguruan tinggi negeri. Ya, jadi nggak mau pasrah begitu aja. Tapi kita typical fighter. Iya, jadi gini, pada saat Mas Menteri ini meluncurkan program MBKM ini, saya langsung saya samber dalam arti saya langsung kerjakan. Jadi perguruan tinggi lain masih ragu-ragu, terus kemudian berpikir bahwa ntar ganti menteri, ganti kebijakan. Saya bilang enggak, justru saya pun termasuk yang baru tingkat 2 dulu saya udah mulai bekerja jadi pengusaha. Saya coba juga, pokoknya saya eksplor kemampuan saya di mana. Nah, saya harapkan adik-adik mahasiswa juga begitu, mengeksplor dirinya, talentanya di mana. Tuhan ciptakan kita, pasti kita punya talenta yang berbeda-beda. Nah, disitulah dia mencoba. Nah, dengan MBKM ini kan bisa dihitung semua dengan SKS yang ada. Ya, 1 semester mereka bisa bekerja di satu industri, 1 semester mereka bisa mengikuti program mengajar misalnya, dan lain-lainnya. Bahkan juga bisa pertukaran mahasiswa. Saya kemarin bilang pertukaran mahasiswa bukan antar kota, antar pulau. Terus kemudian pertukaran mahasiswa ke luar negeri juga. Jadi mahasiswa UKI ada yang sampai ke Italia, ada yang hanya di Asia aja, misalnya Filipina, Thailand, Taiwan, macam-macam. Mereka diberikan kesempatan. Jadi mereka sebetulnya pada saat dia lulus, dia memang udah siap semuanya, udah tahu perbandingan. Dan kemana arahnya mereka udah tahu. Bekerja di kantor-kantor yang mungkin selama ini hanya mereka lihat dari cerita-cerita, mereka mengalami sendiri. Dan itu dimungkinkan. Jadi sebenarnya bukan berarti kualitasnya lebih rendah dari yang lalu-lalu, enggak. Karena semua dipadatkan. Semua dipadatkan, yang tadinya misalnya baru selesaikan dalam 7 semester bisa dipadatkan dalam 5 semester, sehingga masih ada semester lainnya yang bisa digunakan untuk pertukaran mahasiswa, ya. Dan saya lihat manfaatnya luar biasa sekali. Jadi saya menyambut baik, saya langsung kerjakan. Tentunya sekarang ini eranya kan era disrupsi ya. Satu hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kemudian juga saya lihat bahwa dalam era disrupsi itu mau nggak mau kita ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Kita berkolaborasi, kemudian kita juga inklusif, bukannya eksklusif. Terus kemudian yang ketiga adalah kita progresif. Jadi ini jelas, ini harus kita lakukan. Ya, nggak bisa lagi kita eksklusif. Inklusif lah, kita sama-sama lah kerjasama, jangan membeda-bedakan hanya mau menonjolkan UKI misalnya, enggak, kita sama-sama. Kolaborasi juga, sehingga memang kita akan mendirikan juga UKI International Office. Karena kita mau bekerja sama bukan cuma dengan lokal, tapi juga internasional. Kita di bulan September nanti rencananya kita akan meluncurkan dual degree untuk program studi manajemen. Ya, jadi dengan Inggris kita lakukan dengan Coventry University. Terus kemudian kolaborasi lainnya juga kita lakukan. Tapi syaratnya memang kita mesti bekerja sama. Ada target per tahun MOU-nya berapa, kemudian juga MOE-nya berapa. Itu mungkin UKI juga baru pertama kali sejak tahun 2022 itu kita punya KPI. Jadi rektor tuh punya KPI-nya. Ya, dan akhirnya kalau rektornya punya KPI, dekannya juga punya KPI. Ya, dekannya punya KPI, Kaprodinya punya KPI, dan seterusnya. Akhirnya kita semua bekerja berdasarkan target yang ada. Ya, targetnya bukan berarti misalnya kita hanya mengejar untung, bukan. Tapi justru targetnya ada
kita menginginkan bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan harapan pemerintah, harapan negara, karena kita ingin berbakti pada bangsa dan negara. Iya, betul tujuannya itu Pak. Iya, Pak, kalau prodi unggulan di UGI kalau nggak salah itu masih hukum dan kedokteran. ya, hukum, kedokteran, hubungan internasional, ilmu komunikasi, sekarang udah mulai merambat ya. Tapi kalau misalnya yang unggul, kalau dulu kan memang hukum, kemudian hubungan internasional, kemudian arsitektur, kemudian kalau sekarang udah nambah nih beberapa, jadi pendidikan biologi, kemudian juga ada beberapa lagi nambah. Jadi saya pikir yang penting progresif ke arah yang lebih baik. Iya, semakin banyak ya Pak ya. Iya, step by step lah. Saya percaya bahwa usia manusia terlalu pendek kalau misalnya dihubungkan dengan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini nggak akan Nggak selesai. akan selesai ya Pak ya. Nggak akan selesai. Tapi paling nggak saya berusaha untuk melakukan percepatan. Target yang tadi misalnya diharapkan dalam waktu misalnya 15 tahun, kita selesaikan dalam waktu 5-6 tahun. Seperti itu. Jadi karena nggak ada waktu lagi. Makanya saya setiap kali bilang jangan cuma berjalan aja. Kalau bisa lari, kenapa mesti jalan? Tapi kalau bisa melompat, kenapa mesti cuma lari? Itu prinsipnya. Terus kemudian saya memotivasi mereka, tim di bawah saya, bahwa kita ini harus naik terus, bukan turun. Kita harus jadi kepala, bukan ekor. Jadi kalau tahun ini misalnya skornya 320, ya sekurang-kurangnya tahun depan 330. Tapi kalau bisa 365, kenapa mesti 330? Itu intinya. Tapi kalau bicara turun, nggak ada cerita. Ya, jadi kalau yang turun ya gagal, udah minggir aja lah. Karena kita mau ngebut lah. Pendidikan ini merupakan satu keharusan. Ya, memang kita memiliki bakat yang berbeda. Kita memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi kalau kita memiliki pendidikan yang baik, ya pendidikan baik bukan berarti harus dari universitas besar, tapi paling tidak dari universitas yang serius menangani pendidikan ini. Kemudian juga tentunya orang yang berpendidikan baik, bisa dikatakan minimal S1, itu adalah manusia yang sampai dengan saat ini masih masuk dalam golongan minoritas. Dan tentunya memiliki dan harus memikul tanggung jawab yang luar biasa, karena tujuan daripada negara Indonesia adalah negara kesejahteraan, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur.